Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menilai pentingnya pengembangan Pelabuhan Munte dikarenakan letaknya yang strategis berada pada jalur lintas Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Komisi 5 DPR RI mendukung peningkatan status Pelabuhan Munte di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menjadi pelabuhan pengumpul. Ditemui saat meninjau Pelabuhan Munte, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Munte, khususnya dari sisi anggaran. Andi Iwan berpendapat Pelabuhan Munte memiliki letak yang strategis karena berada pada jalur lintas Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Tenggara. Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diminta segera menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan anggaran. Di antaranya review desain dan rencana induk pengembangan, agar pada tahun 2024 pembangunan fisiknya dapat dimulai. Tadi disampaikan bahwa dibutuhkan review desain, RIP dan lain sebagainya, dan kemudian peningkatan pelabuhan dari pelabuhan pengumpul menjadi pelabuhan lokal menjadi pelabuhan pengumpul. Itu semua yang harus dipersiapkan dan sekarang ini on progress, sehingga kita harapkan hal tersebut dapat dilaksanakan pada tahun anggaran ini dan kita akan masuk ke wilayah fisik pembangunannya di tahun 2024. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, keberadaan Pelabuhan Munte dapat menambah pendapatan asli daerah serta berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI diharapkan berkomitmen memperjuangkan pengembangan Pelabuhan Munte pada tahun anggaran 2024 mendatang. Saya mengharapkan itu dibuat secepatnya sehingga ada pengembangan pelabuhan ini. Kalau tidak ada perubahan, nanti begini-begini saja. Sementara saya ada di Komisi 5 kan membahas ini. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai sinkronisasi data produksi dan kebutuhan beras antar lembaga berperan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah terkait impor beras menjelang Ramadan. Pemerintah perlu meningkatkan sinergi data antar lembaga dalam menjaga ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan Salim Fahri saat memimpin kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Komplek Pergudangan Punggaloba, Perum Bulog, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya, Salim Fahri meminta Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Badan Pusat Statistik untuk mensinkronisasi terkait data produksi dan kebutuhan beras. Menurutnya, data pangan berperan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah tidak perlu impor jika stok beras terhitung masih terpenuhi sampai Lebaran. Mesti satu data, jangan data A lain, Bulog lain, data kementerian lain. Jadinya kita berharap tadi sekali lagi, pada rapat-rapat yang lalu pun, tadi juga kita sudah katakan agar ini stok beras ini kan ada isu yang mengatakan ini dekat Lebaran harus import. Ternyata menurut kata kementerian cukup, surplus, apalagi ini sudah panen raya. Bulan 3, akhir bulan 2, Maret dan April kan panen raya. Logikanya kan nggak mesti diimpor. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus menyampaikan stok beras khususnya di Sulawesi Tenggara cukup baik. Persentase penyerapan Bulog terhadap beras petani di wilayah Sulawesi Tenggara mencapai 70-80%. Sebenarnya sih ketersediaan pangan khususnya di beras masih tetap terjaga, tapi masalah yang paling krusial adalah dibilang ada beras tapi di pasar harganya tinggi. Ini yang menjadi masalah yang paling besar untuk masyarakat khususnya juga di Sulawesi Tenggara ini. Dari Sulawesi Tenggara, Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap para pejabat negara dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
ketika kita mendapatkan kesempatan, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kali. Masyarakat itu perlu pembuktian, ya. Bukan cuma pilihlah perempuan, pilihlah saya perempuan, bukan hanya itu, ya. Meskipun kita juga memahami betul sekarang konsep demokrasi itu lebih baik. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, DPR RI menilai terungkapnya ketidakwajaran aliran dan kekayaan mantan pejabat Ditjen Pajak, maksud kami pemirsa, menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan bersih-bersih dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas. Guna mengembalikan kepercayaan publik, Komisi 11 DPR RI mendesak Kementerian Keuangan segera meningkatkan evaluasi kinerja pengawasan internalnya terhadap para pejabat ASN yang menjalankan fungsi pengelolaan anggaran negara. Menanggapi kasus pejabat ASN di bawah Kementerian Keuangan yang bergaya hidup mewah dan belum melaporkan harta kekayaannya, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan, para pejabat negara harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Ia mengingatkan para pejabat agar beretika dalam menunjukkan gaya hidup karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, jadi kita himbau, hormatilah masyarakat ini, jaga perasaan mereka, jangan lukai rasa keadilan ini sewajarnya saja. Apa Anda sebagai pejabat publik harus menyadari bahwa Anda adalah contoh dari masyarakat, dan kemudian Anda juga harus menyadari bahwa profesi Anda itu menuntut kepercayaan dari masyarakat. Jadi kalau kepercayaan masyarakat hilang, yang kita khawatirkan adalah dampaknya kepada negara. Karena itulah pejabat publik, terutama yang berada di Dirjen Pajak, itu harus menjaga betul kepercayaan masyarakat, karena masyarakat nggak akan melihat gitu ya, nggak akan melihat nih siapa, tapi institusinya nantinya akan terkena imbas dari ketidakpercayaan. Dan untuk Kementerian Keuangan ini harus bebenah, dan ini momennya untuk bersih-bersih, untuk bebenah sehingga bisa mengelola kementeriannya dengan good governance ya, dan meraih kembali kepercayaan masyarakat. Anies mengimbau masyarakat untuk tetap membayar pajak, mengingat pajak adalah sumber utama penerima negara yang akan digunakan untuk mengelola seluruh pembangunan di Indonesia. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Komisi 2 DPR RI berharap adanya solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer. Mengingat belum jelasnya status para tenaga honorer hingga saat ini, serta jumlah tenaga honorer yang cukup besar. Menindaklanjuti keputusan pemerintah yang akhirnya membatalkan penghapusan tenaga honorer pada November 2023, Komisi 2 DPR RI menilai perlu solusi yang matang untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga honorer karena jumlah tenaga honorer di Indonesia cukup besar dan statusnya hingga kini belum jelas. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli
saat memimpin rapat pertemuan terkait tenaga honorer di Provinsi Sumatera Utara. Ia menjelaskan saat ini DPR RI dan Kementerian Pan-RB akan terus mencari solusi untuk penyelesaian masalah tenaga honorer terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai November 2023 mendatang. Waktu itu Saudara Menteri minta beberapa waktu mereka untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan asosiasi kepala daerah. Mudah-mudahan di masa sidang yang berikut besok kita sudah bisa melaksanakan rapat kerja. Terus kemudian konsep itu kita tuangkan dalam peraturan perundangan, apakah bentuknya peraturan pemerintah. Waktu itu sih konsepnya peraturan pemerintah. Ada sekitar 2 atau 3 peraturan pemerintah lagi yang akan diterbitkan, yang nanti akan kita bahas untuk menyelesaikan secara tuntas semua masalah tenaga honorer. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan meminta agar kebijakan terkait tenaga honorer ditinjau kembali. Sekarang 3 jutaan lebih, 3.900.000 orang. Apakah mereka nanti otomatis mau diberhentikan di November 2023? Terus siapa yang mau melayani masyarakat? Nggak sesederhana itu juga gitu loh. Oke, disediakan outsource, apa bisa secepat itu menyelesaikan itu? Saya usul kepada Menpan RB, jangan gegabah, ya, jangan buru-buru. Kita harus carikan solusi yang baik bagaimana supaya transformasi ini berjalan secara mulus. Dari Sumatera Utara, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, BKSAP DPR RI berharap adanya dukungan dari negara-negara ASEAN, Asia Pasifik, dan anggota Organisasi Kerjasama Islam dalam menuntaskan Islamofobia yang sangat krusial saat ini. DPR RI berkomitmen untuk tuntaskan Islamofobia melalui rancangan resolusi yang berjudul Memerangi Islamofobia Melawan Intoleransi, menghilangkan diskriminasi rasial, dan mempromosikan koeksistensi damai antar umat dan agama sebagai item darurat Sidang Umum Parlemen Sedunia atau IPU ke-146. Dalam Sidang IPU ke-146 di kota Manama, Bahrain, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mendukung perlawanan atas sentimen Islamofobia yang terjadi di beberapa negara. Hal tersebut dituliskan dalam emergency item yang diusung oleh Parlemen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia. Di berbagai negara ini terjadi Islamofobia. Misalnya di Eropa, pembakaran Quran atau kitab suci. Ya, umat Islam kan ini jumlahnya hampir 2 miliar manusia ya. Ini juga bisa mengganggu perdamaian dan lain-lain, hal-hal yang tidak perlu. Kemudian kita melihat juga masih adanya diskriminasi rasial yang terjadi, kemudian juga apartheid ya, seperti yang terjadi di Palestina dan lain-lain. Jadi kita menyampaikan hal ini, esensinya juga masuk di dalam substansi yang ada di proposal dengan Qatar. Jadi kita join mendukung apa yang didukung oleh Qatar dan juga sejumlah negara-negara OKI dan juga sebagian negara-negara Asia Pasifik. Berdasarkan laporan PBB tentang kebebasan beragama menyimpulkan bahwa kecurigaan dan kebencian terhadap umat muslim telah meningkat menjadi proporsi epidemik. Karenanya BKSAP DPR RI menilai persoalan Islamofobia menjadi hal krusial yang harus terus disuarakan. Dari Bahrain, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan di Indonesia identik disambut oleh 2 hal. Pertama, hadirnya iklan yang bertajuk Hari Raya dengan pernak-pernik khas bulan Ramadan. Dan kedua, kenaikan harga pangan pokok yang terus terulang setiap tahunnya. Nah, Elisa dan juga pemirsa, mengapa ya kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan terjadi secara berulang? Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku dulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Perempuan Parlemen. Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Yap, Anda kembali di TVR 09. Ya pemirsa, seperti yang sudah tadi Elisa sampaikan ya, bahwa menjelang bulan Ramadan selalu identik dengan lonjakan harga bahan-bahan pokok. Alasan dari persoalan naiknya harga pangan menjelang bulan Ramadan yakni tingginya permintaan dibanding stok barang. Padahal hampir pada setiap kesempatan menjelang bulan Ramadan melalui Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan, pemerintah terbiasa memberikan pernyataan bahwa stok bahan pangan ini masih terhitung aman menjelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Nah pemirsa, mengapa sih hal tersebut masih terus terjadi hingga saat ini? Dan kita akan kulik informasi selengkapnya, dan mari kita simak dalam segmen editorial parlemen yang telah kami rangkum berikut ini. Menjelang bulan Ramadan, selalu identik dengan lonjakan harga bahan-bahan pokok. Alasan dari persoalan naiknya harga pangan menjelang bulan Ramadan hampir selalu sama setiap tahunnya, yakni tingginya permintaan dibanding stok barang. Padahal, setiap kementerian atau lembaga terkait selalu mengklaim adanya ketersediaan bahan pokok. Untuk itu, perlu ada penyamaan data antar kementerian lembaga terkait ketersediaan pangan, karena ini menyangkut keputusan untuk melakukan impor atau tidak. Saya kira kita dukung Bulog. Kan tadi cuman kita berharap agar Bulog, Bappenas, Badan Statistik, Kementerian Pertanian mesti satu data. Jangan data A lain, Bulog lain, data kementerian lain. Jadinya kita berharap tadi sekali lagi pada rapat-rapat yang lalu pun tadi juga kita sudah katakan agar ini stok beras ini kan ada isu yang mengatakan ini dekat Lebaran harus import. Ternyata menurut kata kementerian cukup surplus, apalagi ini sudah panen raya. Bulan 3, akhir bulan 2, Maret dan April kan panen raya. Logikanya kan nggak mesti diimpor gitu. DPR RI menegaskan akurasi data perlu ditingkatkan. Tanpa adanya pendataan gudang, sulit bagi pemerintah untuk memastikan stok dan memantau pergerakan barang. Jika kedua hal tersebut tidak diketahui, harga-harga juga akan sulit distabilkan. Jadi saya harapkan sebenarnya sih ketersediaan pangan khususnya di beras masih tetap terjaga, tapi masalah yang paling krusial adalah dibilang ada beras tapi di pasar harganya tinggi. Ini yang menjadi masalah yang paling besar untuk masyarakat khususnya juga di Sulawesi Tenggara ini. Jadi kita berharap sebentar lagi bulan depan itu sudah masuk dalam masa bulan suci Ramadan dan juga masa panen raya untuk para petani khususnya di padi dan beras ini. Jadi kita berharap pemerintah itu memiliki korelasi data baik dari BPS, Pertanian, Bappenas dan juga Bulog, sehingga kita tidak mengalami lagi simpang siur data apakah kita butuh impor ataukah memang kita punya beras untuk stok di dalam negeri sendiri. Ketersediaan bahan pokok di hulu belum menjamin barang sampai ke tangan konsumen sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap proses distribusi agar tidak ada keterlambatan barang atau bahkan kemungkinan terburuk barang ditimbun.
Karena memang demand-nya pasti tinggi karena dalam memasuki bulan suci Ramadan kebutuhannya akan meningkat. Tentu pemerintah harus segera saat pertama dan utama melakukan sidak pasar. Yang kedua mengawal supply daripada produk-produk kebutuhan pokok kita. Karena memang kalau supply-nya terhambat atau karena cuaca tertunda pasti harga itu akan naik. Jadi agar jalur distribusi itu dikawal dengan baik. Karena memang selama ini kita tidak mau ada alasan bahwa peningkatan harga karena distribusi cuaca buruk. Peningkatan harga karena terjadinya kemacetan, terlambatnya suplai pasok kebutuhan pokok. Keterlambatan kenaikan harga juga dikarenakan bagaimana mungkin panen yang menurun atau memang strategi yang belum diterapkan secara baik. Dan memang kita berharap segera ini dilakukan penanganan. Karena apa? Karena ini adalah manajemen. Kalau mismanagement yang rugi adalah masyarakat. Dan ini pemerintah sudah kita berikan support di Komisi 6, baik Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya, agar mengawal secara lebih komprehensif kebutuhan pokok ini, agar harga-harga bisa terjangkau dan terjaga. Ironisnya, kenaikan harga pangan menjelang Ramadan tidak berdampak sama sekali pada peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan mereka sendiri justru terkena dampak harga pangan yang terlampau tinggi. Harapan masyarakat, harga pangan bisa terus stabil dan terjangkau sesuai dengan pendapatan. Jangan sampai di negara agraris ini, pemenuhan pangan yang murah bagi masyarakat tidak dapat diwujudkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa juga Alfa, tentu kita berharap bahwa menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini harga-harga bahan pokok bisa kembali terkendali ya? Iya, karena memang Indonesia ini kan juga baru lepas ya mulai dengan pandemi COVID-19. Betul. Sehingga masyarakat jangan diberatkan apalagi menjelang Hari Raya seperti ini. Setuju. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke kota Tokyo. Karena dikabarkan ini bahwa pemerintah kota Tokyo, Jepang ini benar-benar memberikan taman dengan layanan sepenuh hati untuk warganya. Ya, di sana pemirsa warga Jepang menikmati dan menjaga Taman Yoyogi, sebuah taman cantik dengan pemandangan menarik di segala musim. Tentunya sesaat lagi kami akan ajak Anda menikmati taman kota yang dikelilingi pohon sakura Yoyogi Park. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, bagi pemirsa nih yang akan berkunjung ke Jepang atau dalam waktu dekat ini berkunjung ke Jepang, bisa mengunjungi salah satu taman kota yaitu Yoyogi Park atau Taman Yoyogi yang merupakan salah satu taman kota terbesar yang ada di kota Tokyo, Jepang. Nah, diinformasikan ini Alfat bahwa taman ini memiliki luas lebih dari 54 hektar. Dikelola secara modern dan mengusung tema utama hamparan langit di tengah kota Tokyo. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan lengkapnya mengenai Taman Yoyogi dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Yoyogi Park atau Taman Yoyogi adalah salah satu taman terbesar yang ada di kota Tokyo, Jepang. Lokasinya di Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya City, Tokyo, Jepang. Yoyogi Park memiliki luas lebih dari 54 hektar, dikelola secara modern dan mengusung tema utama hamparan langit di tengah kota Tokyo. Taman dibagi menjadi 2 distrik, A dan B. Kejutan menyenangkan, masuk Yoyogi Park tidak berbayar alias gratis. Kawasan distrik A penuh dengan pepohonan dan burung. Tapi kok yang dominan burung gagak ya? Suaranya itu loh. Musim dingin baru saja berakhir beberapa minggu lalu. Suhu di sekitar Tokyo berkisar 5 hingga 7 derajat. Sejumlah pohon daunnya masih berguguran. Suasana tenang, damai membuat warga Tokyo dan wisatawan betah di Yoyogi Park. Pohon yang ditanam di Yoyogi Park berasal dari sejumlah daerah di Jepang. Ada pohon laurel, pohon kapur barus, beech yang ditanam di garis terluar taman. Sementara di bagian tengah ada pohon ginkgo, selkoba, sakura, dan pohon maple. Wah, ada pohon sakura di Yoyogi Park. Di sebelah mana ya? Wah, bener ada bunga sakuranya. Kira-kira bagaimana ya komentar wisatawan menyaksikan mekarnya bunga sakura? Yuk, kita cari tahu. Okay, I'm so excited watching cherry blossoms directly in Japan. And this is my very first time come to Japan and see the cherry blossom blooming because this is autumn right now. If I'm not wrong, and so beautiful, and this is one of my best experience in my life. Tahun pertama saya dapat sakura, takjub sebenarnya karena cantik banget dan hampir semua wilayah di Jepang ada pohon sakuranya. Jadi kalau musim ini kotanya betul-betul kelihatan cantik. Memasuki distrik B Yoyogi Park, pepohonan agak sedikit berkurang. Area ini menjadi tempat berolahraga dan fasilitas untuk sejumlah kegiatan. Warga Tokyo dan sejumlah wisatawan benar-benar menikmati kawasan taman untuk olahraga. Berkunjung di Yoyogi Park sungguh pengalaman yang mengesankan. Pemerintah kota Tokyo, Jepang benar-benar memberikan taman dengan layanan sepenuh hati untuk warganya. Warga Jepang pun menikmati dan menjaga taman mereka, Yoyogi Park. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 15 Maret 2023. Pemirsa, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 2 DPR RI yang akan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah tentang Perpu Pemilu.
Dan pemirsa, pada siang harinya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juga masih ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Syalfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.